Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa rusulu rabbina bilhaq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Hadis, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan sekarang kita akan baca babun fadilatu i'taqihi amatahu thumma yatazawwajuha. Bab keutamaan untuk membebaskan budak, menikahinya. Dalam bahasa Arab, budak atau hamba sahaya. Kalau yang laki-laki disebut dengan abdun. Kalau perempuan disebut dengan amatun. Ada abdun, ada amatun. Dalam doa ini artinya hamba. Dalam doa Sayyidul Istighfar, kalimatnya gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Coba lihat ini ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika. Ini yang laki-laki ya. Kalau ibu-ibu bacanya khalaqtani wa ana amatuka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amatuka. Nah, kalau ibu-ibu nanti bacanya wa ana amatuka, dan aku adalah budak perempuanmu. Karena kalau abduka laki-laki. Baik. Selanjutnya kita kembali ke buku Lu'lu' wal Marjan. Hadithu Anasin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Khaybar. Fasallaina indaha salatal ghada. Lalu kami salat di sana di Khaybar salat subuh. Bi ghalasin, di waktu ghalas. Waktu ghalas itu adalah waktu di mana suasana gelapnya malam masih dominan, sehingga membuat orang itu kalau tidak ada lampu nggak bisa mengenali wajah. Itu namanya waktu ghalas. Dan Nabi SAW salat subuh di waktu ghalas. Dalam salah satu hadis berkaitan dengan waktu salat subuhnya Nabi SAW, kita lihat hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami para wanita mukminah ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salat al-fajri, salat subuh, mutafalli'atin bimurutihin, dengan menutupkan jilbab kami. Tsumma yanqalibna ila buyutihin, begitu selesai salat, idza nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajra, beliau menderumkan tunggangannya fi zuqaqi Khaybar. Zuqaq bermakna sikkah Khaybar. Sikkah Khaybar salah satu lorong jalan Khaybar. Wa inna rukbati, dan lututku, latamassu fakhidan Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, menyentuh paha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Summa hasaral izar an fakhidihi hatta inni anduru ila bayadi fakhidin Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik izar, sarung beliau ditarik sampai tampak putihnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala al-qaryah, kemudian ketika beliau memasuki wilayah Khaybar, qala, beliau mengatakan, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allahu akbar, Khaybar akan runtuh. Inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Kami kalau tiba di wilayah kaum tertentu, maka kabar buruk bagi wilayah yang sudah mendapatkan peringatan. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang dengan penuh optimis, Khaybar akan berhasil ditaklukkan. Qalaha thalathan, beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Tahun berapa perang Khaybar? Tahun 7 Hijriah. Khaybar jaraknya 8 burut dari Madinah. 8 burut dari Madinah. Berarti kurang lebih perjalanan 4 burut itu sehari semalam. Kalau 80 burut ya. 80 burut dari Madinah. Berarti kurang lebih berapa? Kurang lebih 100 kiloan Khaybar. Afwan. Jarak perjalanan 8 burut Khaybar ala samaniyata burut minal Madinah. 8 burut itu kurang lebih 2 hari 2 malam. Kalau 4 burut itu sehari semalam. Perjalanan 4 burut, perjalanan sehari semalam. Kalau 8 burut 2 hari 2 malam. Penaklukan Khaybar dilakukan di tahun 7 Hijriah. Dan ini bagian dari wilayah orang Yahudi yang kaya dengan perkebunan. Dan pasca penaklukan Khaybar, Nabi SAW mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak berupa kebun, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa maghanima katsiratin wa maghanima katsira ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Dan ghanimah yang sangat banyak, ya'khudunaha, yang kalian ambil, yang mereka ambil, wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah taala, masyarakat mereka langsung menuju ke tempat masing-masing dan mereka mengatakan, Muhammad dan bala tentara, fa asabnaha anwatan, maka kami menaklukkan anwatan dengan keras. Fajumi as-sabyu, dan dikumpulkanlah para tawanan perang. Faja'a Dihyah, lalu datanglah Dihyah al-Kalbi. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, a'tini jariyatan minas sabi. Ya Rasulullah, berikan aku seorang budak wanita dari kalangan tawanan ini. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, idhab fakhud jariyatan, ya silahkan kamu ambil satu budak wanita. Fa akhadha Safiyata binta Huyai, ternyata Dihyah mengambil Safiyah bintu Huyai. Faja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Lalu datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu melaporkan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi, a'taita Dihyata Safiyah bintah Huyai." Apakah Anda memberikan Safiyah bintu Huyai kepada Dihyah, Sayyidata Quraidah wan Nadir, padahal dia adalah wanita pemimpin Quraidah dan Nadir, wanita pilihan di antara suku Yahudi, Safiyah bintu Huyai. La tasluhu illa laka. Orang ini mengatakan, Safiyah tidak layak kecuali jadi milik Anda. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ud'uuhu biha. Coba panggil Dihyah dengan membawa Safiyah. Faja'a biha, kemudian datanglah Dihyah dengan membawa Safiyah. Falamma nadhara ilaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Safiyah, qala, beliau mengatakan, khudh jariyatan minas sabyi ghairaha. Silakan kamu mengambil budak wanita yang lain selain Safiyah. Qala fa'ataqaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Safiyah wa tazawwajaha, dan menikahi Safiyah. Faqala lahu Thabit, kemudian Thabit al-Bunani, ulama tabi'in, muridnya Anas. Ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, wahai Anas. Abu Hamzah ini kunyahnya siapa? Anas bin Malik. Ma asdaqaha, berapa mahar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Safiyah? Qala, jawab Anas, nafsaha, jiwanya. Karena Safiyah itu budak, dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'taqaha wa tazawwajaha. Beliau merdekakan, kemudian beliau nikahi. Hatta idza kana bit tariq, sampai ketika berada di perjalanan. Jahazatha lahu Ummu Sulaim. Safiyah didandani oleh Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas. Fa'ahdatha lahu minal lailah. Kemudian malam harinya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arusan. Pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam merayakan pengantin baru. Faqala, lalu beliau mengatakan, man kana indahu syai'un falyaji bihi. Siapa yang masih punya sisa makanan, silahkan dibawa ke sini untuk dijadikan walimah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah. Wa basata nita'a, beliau bentangkan kain lebar. Fa ja'ala rajulu yaji'u bitamri wa ja'ala rajulu yaji'u bisaman. Ada orang yang bawa kurma, ada orang yang bawa keju, ada orang yang membawa qada kasaris sawiq, potongan-potongan roti. Fahasu haisan fakanat walimata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengambil secuil-secuil, dan itulah yang menjadi hidangan walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa-sisa makanan sepulang dari Khaybar dikumpulkan, dijadikan sebagai pesta pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Menurut Anda ini akhlak mulia atau akhlak bagaimana? Mungkin bagi orang kedengarannya kok ngeri ya. Nabi SAW milih wanita, lalu beliau jadikan budak, beliau bebaskan, dan beliau nikahi. Situasi perang itu beda dengan situasi normal. Catat itu ya. Situasi perang itu beda dengan situasi normal. Yang kita baca ini situasi perang. Pertanyaannya, seorang wanita yang menjadi istri orang kafir kemudian kalah oleh pasukan kaum muslimin, di situ ada dua pilihan. Lebih baik mana? Mati atau jadi tawanan?
Bapak milihnya jadi tawanan, nanti jadi budak perempuan. Seorang wanita yang tinggal di negeri kafir, kemudian ada kaum muslimin yang berhasil menaklukkannya. Ya? Wanita yang kafir ini, menurut Anda lebih baik mana? Dia mati atau jadi tawanan? Mati atau jadi tawanan? Hah? Lebih baik? Kenapa lebih baik jadi tawanan? Ada kesempatan masuk Islam. Itulah sisi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka ada orang mempertanyakan, di mana sisi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, tapi kaum muslimin diperintahkan jihad, menaklukkan negeri A, negeri B, negeri C. Sisi rahmatnya adalah, andaikan negeri kafir ini dibiarkan kafir sampai mati, mereka kafir, kekal di neraka. Tapi ketika kaum muslimin datang ke sana, mereka menawarkan hidayah, masuk Islam, atau kalau tidak bayar jizyah, atau kalau tidak perang. Dan besok ketika zaman Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, Nabi Muhammad SAW mengatakan wa yada'ul jizyah. Nabi Isa itu menghilangkan jizyah. Jadi ceritanya begini ya. Ini kalau nggak pakai penjelasan sensitifnya. Ini ada negeri non muslim. Ini negeri non muslim. Sudah? Lalu diserang oleh kaum muslimin melalui kegiatan jihad. Ini pasukan muslim. Apa tujuan pasukan muslim ini mendatangi negeri non-muslim? Bukan dalam rangka membunuh, karena kita bukan bertujuan menghilangkan nyawa, tapi lebih dari itu, memaksa agar orang mau masuk Islam dalam proses penaklukan. Sehingga mereka dikasih pilihan, maka di situ ada pilihan. Pilihannya apa saja? 1, masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam tanpa kontak senjata, negeri ini muslim semua dan tidak perlu ada kontak senjata. Ini seperti penaklukan Yaman. Ali bin Abi Thalib sewaktu memimpin pasukan ke arah Yaman, mereka semuanya menerima Islam tanpa kontak senjata. Akhirnya enggak ada yang jadi korban, karena semuanya masuk Islam. Dan ketika beliau mendengar berita itu, Rasulullah SAW sujud syukur, karena keberhasilan yang luar biasa, hamba Allah semuanya tunduk kepada aturan Allah. Pilihan yang kedua, bertahan dalam agamanya, tapi bayar jizyah. Pilihan yang ketiga, baru perang. Pertanyaannya, Pak, kalau pilihan yang kedua nggak mau, kenapa nggak pulang, Pak? Nah, kalau pulang artinya apa? Pulang itu tanda gagal. Ya sudah, kalau kalian nggak mau menerima, ya sudah, kami tak pulang. Ini apa-apaan namanya? Nggak ada ceritanya seperti itu. Sebab ini berkaitan dengan masalah siapa memberi pengaruh siapa. Maka kaum muslimin punya wibawa, sehingga mereka menawarkan kebenaran. Kalau tidak mau, dipaksa. Tidak mau, sampai pada titik puncaknya adalah perang. Disitulah kekuatan beradu dengan kekuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Ini dalam situasi perang. Fitnah yang dimaksud adalah syirik. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan. Wa yakunu dinu kullahu lillah, dan semua agama milik Allah. Sehingga tundukkan ini agar mereka kembali kepada agama Allah. Paham ya? Baik. Loh Pak, katanya tidak ada paksaan dalam masalah agama. Nah, disinilah kita perlu membedakan.
menyampaikan Islam itu ada dua bentuk. Pertama, atas nama pribadi. Untuk menyampaikan Islam atas nama pribadi, maka kegiatan yang dilakukan adalah dakwah. Dan kalau kegiatan yang dilakukan adalah dakwah, maka pendekatan dengan lemah lembut. Apa yang disampaikan, ajakan. Diterima, walhamdulillah. Tidak diterima, tidak boleh memaksa. Disinilah penerapan la ikraha fiddin. Penerapan la ikraha fiddin itu di poin ini. Baik. Yang kedua, menyampaikan Islam atas nama negara. Yang ini punya kedaulatan dan punya kekuatan, senjata dan seterusnya. Maka di sini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan tekanan. Kalau mau seperti ini, kalau tidak mau perang. Ya, itu atas nama negara. Inilah jihad. Sehingga jihad itu atas negara. Bukan 1-2 orang berangkat jihad. Arab neng dile jihad. Balik-balik le. Jihad itu bukan atas nama satu orang, tapi atas nama negara. Contohnya Pak, misalnya Indonesia, pemerintahnya beragama Muslim, pasukannya misalnya Muslim, nyerang Papua Nugini Pak, Masya Allah, sudah berhasil, lalu wilayahnya jadi kekuasaan Indonesia, dan nanti ibu-ibu Papua Nugini jadi tawanan. Masya Allah. Bapak silahkan menjadikannya sebagai tawanan ya, nanti jadi budak perempuan. Paham Pak? Baik. Kok ketawa kenapa? Oh enggak minat. Maksudnya apa Pak? Ya sudah pindah ke Australia. Orang aborigin. Oh sama saja. Baik. Seperti itu suasana yang berlaku. Makanya jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kapan? Beliau punya negara. Setelah beliau punya negara, beliau sebagai pemimpin, barulah dilakukan jihad. Maka jihad itu bukan teroris. Kalau teroris kan pelakunya 1-2 orang. Jihad itu atas nama negara. Nah, kenapa Pak kok seperti ini? Kalau negara tidak melakukan seperti ini, dia akan diberlakukan seperti itu oleh negara yang lain. Semasa belum ada konferensi Jenewa ya, negara itu kan saling nyaplok Pak. Sehingga antara satu negara nyaplok negara yang lain. Begitu sudah ada konferensi perdamaian PBB, maka di stop, sudah tidak boleh lagi. Walaupun Israel melanggar sampai sekarang. Sehingga bagi Israel keputusan PBB disobek itu bagi Israel. Makanya kalau bicara siapa yang lebih menghargai aturan dalam masalah peperangan, negara Muslim. Yahudi sejak dulu adalah tipe pengkhianat. Baik. Nah, disinilah kita perlu paham. Ada konteks damai, ada konteks perang. Yang kita baca tadi konteksnya perang. Jadi jangan punya stigma aneh dulu kok. Kayaknya kok ajaran apa? Ini ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan kita baca sejarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di situ tujuannya adalah ngajak orang agar masuk Islam. Maka mereka akan mendapatkan pengaruh dari Islam sebagai rahmat seluruh alam. Islam adalah agama rahmat.
Coba kalau negara kafir itu dibiarkan bertahan kafir, kira-kira gimana Pak? Satu negara kafir semua, mati, abadi di neraka semua. Tapi dengan adanya kegiatan jihad, terselamatkan. Walaupun mungkin tidak semua, sebagian terbunuh, sebagian masih bertahan hidup, dan mereka jadi tawanan kemudian masuk Islam. Maka dalam sejarah perangnya Rasulullah SAW ada banyak negeri yang terselamatkan dari kekufuran, sehingga mereka berhak untuk dapat surga. Safiyah bintu Huyai menjadi manusia dan wanita yang sangat mulia, padahal sebelumnya beliau wanita Yahudiyah. Sebelumnya beliau wanita Yahudiyah, berubah menjadi Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, karena beliau menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kejadian ini menguntungkan orang Yahudi atau tidak? Menguntungkan. Menguntungkan dari sisi mana, Pak? Mereka punya kesempatan untuk masuk Islam, dan itu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat keutamaan tentang akhlak yang mulia, di mana orang ketika memiliki budak dianjurkan untuk diajari terlebih dahulu, lalu setelah itu dimerdekakan dan dinikahi jika dia adalah budak perempuan. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Musa? Tidak tahu. Siapa nama aslinya Abu Musa? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Apa kelebihan Abu Musa? Apa kelebihan Abu Musa? Suaranya yang merdu. Sampai ketika beliau membaca Quran dipuji oleh Nabi SAW, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Engkau telah diberi salah satu keindahan suara Nabi Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu jariyatun, siapa yang punya budak perempuan, kemudian fa'alaha fa'ahsana ilaiha. Apa ini? Coba di situ tulisannya Bapak ini, Pak. Di buku. Fa'alaha. Seperti ini, persis. Nah, man kanat lahu jariyatun fa'alaha, lalu dia jadikan sebagai keluarganya. Ala iyal, artinya jadikan sebagai keluarga. Fa'ahsana ilaiha, dia rawat dengan baik, dijadikan sebagaimana layaknya keluarga. Coba lihat di sini. Fa'alaha ay anfaqa alaiha, ala rijal ay iyalahu ya'uluhum, dia nafkahi, dia jadikan seperti anggota keluarga, dia nafkahi. Siapa yang punya budak perempuan kemudian dia nafkahi budak perempuan itu dan dia rawat dengan baik, thumma ataqaha, kemudian dia bebaskan, wa tazawwajaha, lalu dia nikahi, kana lahu ajran, maka dia punya 2 pahala. Baik. Nah, ada lelaki sudah punya istri, lalu kalau tambah istri namanya apa? Namanya ta'addud. Namanya ta'addud. Kalau tambah budak, kalau tambah pasangan dengan budak perempuan namanya tasarri. Ada ta'addud, ada tasarri. Tasarri itu seorang lelaki, dia punya istri dan dia menjalin hubungan dengan budak perempuan.
Kalau punya istri dan tambah istri namanya ta'addud. Selanjutnya, budak dia dimiliki dan jadi pasangan. Jadi pasangan artinya boleh melakukan hubungan badan tanpa akad nikah. Karena budak bukan istri. Budak boleh diajak hubungan tanpa akad nikah. Sudah? Selanjutnya, akhlak yang mulia yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki merawat budaknya. Merawat budak. Lalu dimerdekakan. Nah, setelah merdeka tidak boleh lagi melakukan hubungan di luar nikah. Setelah itu dinikahi. Nah, ini akhlak yang mulia sehingga dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melakukan sunnah seperti ini bisa enggak Pak zaman sekarang? Kayaknya enggak bisa. Mau cari di mana? Ada kayaknya budak Afrika ya? Enggak ada. Sudah enggak ada. Dan nanti di akhir zaman akan muncul kembali. Maka realita tentang keberadaan budak kalau dibahas di zaman sekarang mungkin bagi sebagian orang kok aneh. Karena enggak ada. Ketika itu ada akan dianggap biasa. Makanya pembahasan seperti ini kita tidak boleh nyebut ini ajaran apa, bukan. Ini hal yang biasa. Memang Anda tidak menjumpai sehingga rasanya aneh. Ketika itu ada, nanti akan jadi hal yang biasa. Sebagaimana nuansa jihad, sekarang tidak ada. Makanya jihad itu rasanya aneh. Begitu ada jihad itu hal yang biasa. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Babun zawaju Zainab binti Jahsh wa nuzulil hijab wa itsbati walimatil urs. Bab pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh wa nuzulul hijab dan tentang turunnya hijab, wa itsbatu walimatil urs dan tentang sunnahnya walimatul urs. Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha termasuk wanita Quraisy. Dan Nabi SAW mengadakan walimah untuk pernikahan beliau dengan Zainab dengan walimah yang paling meriah, yaitu seekor kambing. Hadis Anas, beliau bercerita, ma aulaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma aulama ala Zainab aulama bisyatin. Belum pernah Nabi SAW mengadakan walimah yang lebih meriah untuk pernikahan beliau dengan istrinya selain walimah yang beliau adakan ketika menikahi Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing. Nah, berarti walimahnya Nabi SAW lebih sederhana dibandingkan maharnya. Disinilah kita bisa bedain ya, mahar dengan biaya walimah. Kalau di masyarakat kita lebih gede mana? Hah? Lebih gede mana Pak? Berlipat-lipat Pak. Ini bisa sampai 10-20 kali lipat. Lebih gede biaya walimah. Yang lebih sesuai sunnah dibalik. Nah, gini. Mahar itu lebih gede dari biaya walimah. Kemarin maharnya Nabi SAW berapa? 500 dirham. Ya. Berapa kemarin? 40 uqiyah wa nashan dan 1 nash. Walimah beliau 1 kambing.
Dan satu kambing itu di zaman Nabi SAW 10 dirham. Ini perbandingan antara walimah Nabi SAW 1:50 biayanya. Ya. Makanya kalau walimah jangan mahal-mahal. Kerupuk barokah insya Allah jadi. Kalau tabah dengan omongan tetangga. Cuman ini jadi budaya sehingga orang bermegah-megah karena merasa malu dengan tetangga. Akhirnya apa? Biaya mahar dipakai untuk walimah. Mahari wis ora usah larang-larangan. Seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat itu apa saja? Sajadah 1 roll. Nggih, Pak. Terus apa lagi, Pak? Masjid. Masjid itu alat sholat enggak? Itu tempat sholat. Jadi cuman seperangkat alat sholat. Mungkin tambah emas itu berapa sih? Paling sekian gram. Tapi walimahnya bisa sampai ratusan juta. Kenapa itu tidak dipakai untuk mahar? Walimah yang sederhana. Pak, isin karo tonggo, Pak. Omahe magrong-magrong kok walimahe mung kaya ngono. Berarti sebenarnya latar belakang dia mengadakan walimah karena alasan malu. Bukan karena alasan ini yang lebih sesuai sunnah, tapi karena alasan gengsi. Ya, tapi karena ini sudah jadi budaya, mau gimana lagi, Pak? Sehingga kalau mau diuji coba ya, walimah gorengan, sego gorengan sambal korek, tambah pupuk, kasih apa lagi? Teh kerajaan, insya Allah viral. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.